Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya tak ada satupun entitas di dunia ini yang layak dituhankan selain Tuhan itu sendiri. Sayangnya, di zaman kapitalisme mutakhir dan mewabahnya at-takfir, tak sedikit manusia beriman entah dengan sengaja atau tidak, sedang mencari Tuhan-Tuhan baru. Mempertuhankan nafsu akumulasi modal, mempertuhankan penghisapan manusia atas manusia, mempertuhankan jabatan dan kekayaan. Bahkan ada pula yang pertuhankan dirinya sendiri dan tafsir agamanya seolah-olah sebagai yang paling benar dan mutlak benar dengan menghardik dan mengancam tafsir orang lainnya yang berbeda. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan hanya mungkin tegak berdiri di atas keadilan dan keadaban, distribusi sumber daya ekonomi secara adil dan merata, merawat keragaman dengan adab dan budaya. Tanpa keadilan dan keadaban, kemanusiaan hanya tinggal jargon dan utopia. Inilah tantangan manusia Indonesia saat ini di tengah kebangkitan oligarki di satu sisi dan suara-suara kebencian rasial dan permusuhan identitas di sisi lainnya. Kurangnya penghayatan akan keadilan dan keadaban inilah yang membuat orang mudah terjangkit fanatisme, rasisme, sikap anti kritik, melakukan korupsi, melakukan perampasan atas hak-hak orang lain, memuja hujatan, dan bahkan tak sungkan mempertontonkan kekerasan. Tidak heran 76 tahun Indonesia merdeka masih terus didera dengan persoalan sosial yang tak kunjung reda. Dari pelarangan pendirian rumah ibadah, intimidasi terhadap kelompok minoritas agama, maraknya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan rasial, hingga perampasan tanah petani dan masyarakat adat. 3. Persatuan Indonesia. Setelah bersatu mengusir penjajah, maka makna persatuan tak lain adalah persatuan segenap manusia Indonesia untuk mengikis kemiskinan dan ketimpangan. Persatuan melawan penghisapan, persatuan menolak kekerasan, persatuan melawan korupsi, persatuan melawan perusakan lingkungan, dan yang lain yang paling utama, persatuan menegakkan cita-cita kemanusiaan dan keadilan. Ironinya, 76 tahun Indonesia merdeka, rakyat makin terpecah-pecah atas dasar sentimen rasial dan agama. Sementara oligarki justru tengah bersatu melanggengkan korupsi dan mereproduksi kejahatan yang berpotensi menggerogoti prinsip-prinsip fundamental Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan yang seharusnya membimbing semua percakapan politik dan ekonomi hari ini telah diingkari. Pertama-tama bukan oleh rakyat, tapi oleh para pemimpin dan wakil rakyat. Mereka yang dipilih untuk mewakili aspirasi politik rakyat justru meninggalkan rakyat. Membiarkan KPK dilucuti, mengabaikan pelanggaran HAM, dan terutama bermusyawarah di gedung wakil rakyat tidak sedang mewakili rakyat, melainkan mewakili kepentingan para pemodal dan petualang politik. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, ketimpangan sosial masih sangat tinggi. Kemiskinan meluas dari kota hingga ke desa. 1% orang terkaya di Indonesia masih menguasai sebagian besar kekayaan di tingkat nasional. Mereka menguasai modal, sumber daya alam, dan mengatur jalannya kebijakan negara yang merugikan rakyat dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.